Iya, jadi di sini bakal gue lanjutin. Tadi kan kita udah download uh, file Figma-nya tuh dari Gumroad. Nah, kalau misalkan udah selesai download, kalau saran gue mending kalian pilih tim dulu nih. Misal gue di sini tim gue ya, Novel Dava Salim Steam. Terus di sini gue bakal masukin ke latihan variabel. Tadi itu pilih workspace-nya dulu. Habis itu baru kita import. Import di sini from your computer. Baru kita masukin tadi hasil download kita, yaitu latihan variabel. Karena gue udah download beberapa kali, jadi makanya namanya latihan variabel dalam kurung 4. Pilih aja, biar kita import. Mungkin kalau di kalian berarti latihan variabel aja, nggak ada empatnya. Ya, tungguin aja sampai selesai ngelot. Karena filenya nggak gede-gede banget sih, jadi loadnya harusnya nggak bakal makan waktu yang lama, tapi itu tergantung ke koneksi internet juga sih kayak. Jadi ya udah sabarin aja. Oke, udah selesai loadnya. Jadi kita lanjutkan aja. Kalau misalkan udah selesai di load, kalian buka aja. Sorry mungkin kalau gua nge-lag ya. Tapi kayak di sini aman. Tes tes. Ntar cek ping dulu. Aman sih. Dah lanjutin. Oke, jadi itu langsung aja. Tadi kan gua udah jelasin PPT-nya. Jadi kita langsung aja pemanasan. Buat pemanasan kita dua ya. Ada stepper sama switch. Nah, buat stepper itu mungkin ini kasusnya kayak di kalau misalkan kita mau belanja gitu. Terus itu kan ada di cart page tuh nanti bakal ada kayak kalau misalkan kita mau nambahin kuantitas dari suatu barang, nah itu kita bakal pakai sesuatu yang namanya stepper. Stepper tuh kalau misalkan kalian nambahin itu bakal nggak increment satu-satu. Ini kalau naik satu terus naik satu lagi, kalau misalkan dikurang ya berarti kurang satu, kurang satu, kurang satu gitu. Jadi buat yang pertama kita bakal ngotak-ngatik sih steppernya dulu. Untuk itu, mungkin kita langsung masuk ke lokal variabel dulu. Jadi, yang hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus ngeset variabelnya dulu. Set variabelnya mungkin di sini gue rename collection dulu. Jadi test. Oke. Terus kita create variabel. Nah, karena yang pengen kita ubah itu adalah si angka yang ini angka yang di tengah ini, maka kita pilihnya number. Number ini kita ganti jadi stepper value. Oke. Kemudian mungkin kita duplikat dulu atau kita bikin frame dulu deh. Pencet F. Terus tinggal bikin aja frame dimanapun yang kalian mau. Bis itu ini kita duplikat aja atau enggak Ctrl C, Ctrl V di sini. Taruh tengah aja. Dah. Nah, ini sebenarnya tadi kan kita udah bikin variabelnya. Cuman kita belum assign. Nah, oleh karena itu kita harus assign. Nah, ini perhatikan ya kalau misalkan kita assign-nya di teks yang dua ini, gitu. Bukan di frame-nya, bukan di mana. Pokoknya teks yang munculin angka dua ini kita bakal naruhnya di situ. Kita bakal ngassign variabel di situ. Nah, assign-nya gimana? Kalian lihat di panel kanan sini, di panel teks nih, di ujung kanan nih, ada apply variable. Nah, itu kalian pencet, terus pilih yang stepper value. Nah, itu ntar dia bakal otomatis berubah jadi nol. Nah, selanjutnya, nih kita belum bisa ngapa-ngapain nih. Kita belum bisa mencet-mencet. Kalau misalkan dia plus, dia bakal nambah, atau yang minus bakal ngurang gitu.
Nah, gimana caranya kita bakal melakukan prototype. Prototipenya berarti kita yang misalkan gue maunya plus duluan nih. Ya udah, kita pilih dulu eh, frame yang namanya plus. Kemudian kita pindah ke panel prototype. Tambahin interaction. Nonnya kita ubah jadi set variable stepper value. Ini itu yang pengen kita ubah yaitu stepper value. Yang mana stepper value bakal ditambahin satu gitu. Jadi mungkin logikanya gimana? Logikanya adalah stepper value ini nilainya ini sama dengan nilai ini ditambahin dengan satu ketika kita ngeklik ini. Ketika kita ngeklik tombol plus ini. Tuh, mungkin secara logik gitu. Jadi langsung kita coba aja pakai shift plus spacebar buat munculin kayak apa ya, prototype yang mini ini. Kalau kita klik plusnya, nah itu udah jalan, udah bisa, udah work. Nah ini udah mungkin, nah sekarang kita bakal coba implementasi gimana yang kurangnya bang Pak. Gimana kalau kita klik minus terus gitu. Caranya hampir sama sebenarnya. Tapi coba kita coba dulu deh. Ini tadi kita klik dulu, kita select dulu si yang frame minus ini. Terus kita klik interaction. Yang non ini kita ubah jadi set variable. Step per value-nya min satu berarti kan kebalikan. Nah, kita coba dulu nih yang ini nih. Kira-kira berhasil nggak? Coba kalau kita tambahin dulu, oke. Yang tambahin masih berhasil. Coba kalau kita kurangin gimana? Nah, kalau kita kurangin nih salah gitu. Kalau misalkan buat step per value itu nggak nggak boleh minus gitu. Untuk kasus kayak di card page gitu kan kalau produk dia gimana minusnya gitu. Makanya kalau misalkan dia udah nyampe nol nih dia nggak boleh kurang lagi. Nah, berarti kita nggak bisa pakai yang kayak gini. Gimana caranya? Mungkin kita hapus dulu yang ini. Atau kita tambahin dulu deh. Kondisional. Nah, baru kita hapus. Nah, kondisional. Sebenarnya di sini kalau kondisional itu kalian bisa apa ya? Bisa menerapkan logic yang macam-macam gitu. Tadi juga sih. Cuman ini tergantung apa ya? Tergantung kalian mau nerapin logic yang kayak gimana. Misalkan di sini eh, step per value. Kalau misalkan dia lebih kecil dari nol, jangan lebih kecil, tapi lebih kecil sama dengan nol, maka add, add action set variable si step per value dengan step per value kali nol. Karena kalau misalkan dia lebih kecil dari nol, lebih kecil sama dengan dari nol itu kan nggak boleh berkurang ya, maka nilainya harus tetap nol. Nah, terus add action set variable. Kalau misalkan selain ini, maka kita akan si stepper value-nya bakal subtract min satu. Nah, jadi kalau misalkan dia lebih kecil sama dengan nol, dia bakal dikali nol biar nilainya nol. Tapi selain itu, dia bakal kurangin satu. Sekarang coba kita lihat apakah berhasil. Oke, kalau ditambahin ini bisa ya. Mesti gedein nggak sih? Iya sama aja ya udah. Nah, kalau dikurangin apakah iya bisa nih gue udah klik 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 terus nih tapi nggak berkurang gitu berarti ini work. Nah, tadi kan gue sempat bilang ini bisa macem-macem gitu. Nah, coba kalau misalkan gue pengen nerapin logic yang lain apakah bisa bang? Bisa. Mungkin ini gue hapus saja. Tadi kan ketika si stepper value-nya itu lebih kecil sama dengan nol, gimana kalau
si stepper value-nya ini nggak sama dengan nol. Ketika dia tidak sama dengan nol, apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Yaitu adalah stepper value. Si stepper value-nya ini min satu. Coba. Nah, ini logiknya mungkin agak beda dari yang tadi. Jadi, ketika si stepper value-nya ini nggak sama dengan nol, maka dia bakal dikurangin satu. Tapi ketika dia sama dengan nol, maka dia nggak bakal dikurangin satu. Dengan kata lain, ketika dia udah sampai nol nih, dia nggak bakal jadi minus. Karena dia nggak bisa dikurangin satu. Gitu. Kalaupun kita coba, gini hasilnya. Set, set, set. Udah sama aja. Nggak bisa berkurang juga jadi minus. Gitu. Kalian juga bisa nerapin logik-logik yang lainnya. Di sini gue cuma nyontohin dua, tapi mungkin di luar sana ada lagi. Ya sesuaiin aja sama kreativitas kalian. Oke, lanjut. Kita yang kedua yaitu adalah switch. Buat switch ini mungkin agak lebih ribet, tapi nggak apa-apa. Ikutin aja. Kayak yang gue udah bilang di part sebelumnya. Ini duplikat, kalau gue pakai Alt terus digeser, tekan aja Alt-nya terus digeser pakai kursor kalian. Habis itu kalian harus bikin komponen dulu. Di sini bikin komponennya, kalian klik yang ya, tanda panah ke bawah, terus create komponen set. Nah, namanya kita ubah jadi state. Buat yang apa, switch pertama, ganti namanya dari default jadi false. Terus yang ini jadi true. Biar apa? Biar kita bisa munculin toggle buat boolean. Nah, kalau udah, kita bakal bikin lokal variabelnya. Apa ntar aja dulu ya? Kita bikin frame dulu deh. Bikin frame dulu. Misalkan segini. Terus kita ke aset. Kita tarik dulu ke sini. Set. Dah. Mungkin di sini sebenarnya gue pengen nunjukin gimana sih kalau misalkan nanti kita klik ini terus dia bakal munculin sebuah kotak. Jadi kita gambar dulu kotak di sini. Mungkin biar kotaknya cakepan dikit, tambahin corner radius jadi 24 sama warnanya diubah dikit jadi warna bebas sih, warna kuning misalkan. Gini ya. Nah, setelah itu kita bakal terapin dulu lokal variabelnya. Kita bikin dulu nih. Jadi buat yang pertama itu adalah si buat si switch-nya ya. Itu kita pakai yang boolean. Karena kan tadi state-nya itu cuma ada false sama true ya. Maka kita pakai boolean. Namanya jadi switch toggle aja. Oke. Terus buat satu lagi itu buat si kotak ini. Jadi misalkan kalau kita pencet si toggle ini, si kotak ini bakal muncul. Jadi karena ini berarti cuma ada true atau false ya, maka kita pakai boolean. Yes, correct, visible. Oke, ini buat yang kedua. Nah, terus ini kita udah bikin variabelnya, tinggal kita assign aja. Gimana caranya? Hmm, mungkin kita proto ini dulu ya. Prototype ini dulu, yang dari state false ke state true. Mungkin ininya diganti jadi smart animate. Terus balikin lagi dari true ke false. Udah bener kok. Nah, kemudian kita bakal hmm, kita bakal ketika dia kita klik itu bakal ngubah si state ya kita bakal ngubah si state ini. Itu gimana caranya? Ini kita klik di sini aja, terus di sini kita klik plus, yaitu kita set variabel ya. Tadi kan yang pengen diubah is reversible. Nah ya, ini dari keadaan false awalnya bakal dijadiin true. Dah, itu aja. Satu lagi, kalau misalkan kita klik ini,
nanti dia bakal berubah jadi false. Si kotaknya bakal hilang. Jadi ya, sama kayak tadi, cuman bedanya is reversible jadi false. Tadi kan terus kan jadi false gitu. Oke, sekarang tinggal kita ke konekin. Enggak. Sekarang tinggal kita assign aja ya. Nah, buat si toggle-nya ada di sini. Switch toggle dan ini ada di sini. Di tanda mata ini. Kalian klik kanan, pilih is visible. Nah, ntar dia bakal auto ngilang karena ketika si visible-nya ini eh, mati ya atau false, dia bakal opacity-nya tuh atau ini tuh matanya bakal nutup. Tapi kalau misalkan dia true, dia bakal kebuka. Kayak mungkin udah situ, mungkin udah paham ya. Kalau belum paham, tinggal di rewind aja. Nah, kita bakal tes apakah bisa atau enggak. Coba klik aja di sini. Set, wih muncul. Set, mati. Set, muncul. Set, di hilang maksud gua. Set, muncul. Set, hilang. Nah, udah. Ya mungkin buat pemanasannya gitu dulu tuh. Selanjutnya bakal agak susah gitu. Kita bakal masuk ke perfect. Udah, ya sekian mungkin buat pemanasannya. Kita lanjut di next part. Thank you.